Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore, Bu. wabarakatuh. Oke, masih pada ini ya, pada di tempat kerja ya. Bu Amel minta maaf, ini kamera saya matikan ya, karena takut masalah sinyal. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, nanti untuk absen silakan ini ya, ketik di kolom chat ya. Oke. Oke, Bu Amel langsung share screen saja. Kita masuk ke materi selanjutnya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah, Sudah ya. Bu. Suara Bu Amel terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Bu. Alhamdulillah. Oke, teman-teman kita masuk ke materi selanjutnya yaitu adalah energi. Jadi kalau ngomongin energi gitu ya, terutama kayak sekarang nih cuacanya panas banget gitu ya. Ketika ada energi, terutama yang di sini yang kita akan bahas adalah energi kalor gitu ya, maka sebenarnya ketika ada perbedaan suhu itu akan terjadi proses transfer energi. Nah, dalam hal ini di sini energi panas. Contoh nih, ya, pada gambar teman-teman bisa lihat ya, di sini ada kondisi di mana panas, cuacanya terik gitu ya. Maka yang kita bayangkan apa nih pada saat cuacanya terik? Pengennya makan makanan yang panas atau yang dingin? Lagi panas kayak gini. Pengen makan apa nih biasanya? Ingin Yang Bu. dingin, Bu. Dingin-dingin. Yang dingin-dingin ya, mulai dari es krim, minum yang dingin, minum soda gitu ya, pengen bawaannya yang dingin-dingin gitu ya, supaya tubuhnya menjadi lebih enak gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena sesungguhnya energi panasnya itu nanti akan berpindah ya dari tubuh kita gitu kan ya ke makanan yang suhunya lebih dingin. Ya, sedangkan sebaliknya, ketika misalkan kita dalam cuaca yang dingin, pasti pengennya yang anget-anget, terutama yang nomor dua tuh ya, bakso gitu ya, kemudian mie, pop mie, soto, mungkin sekarang ada seblak gitu ya, pengennya makannya yang anget-anget supaya apa? Supaya ada transfer panas dari makanan yang hangat tadi ke tubuh kita, jadi tubuh kita juga terasa lebih hangat. Nah, oke, kita abaikan yang itu. Nah, sekarang kita masuk. Kalau ngomongin energi panas, tentunya teman-teman juga pasti akan mengingat ada istilah suhu. Ya, ada suhu, ada kalor, ada perpindahan kalor. Nah, hari ini Bu Amel akan ngajak teman-teman untuk mengingat kembali gitu ya, bahwa suhu itu kan ada beberapa jenis, ya, satuannya ya. Ada Celcius, ini, Celcius, kemudian ada Fahrenheit, ada Reaumur, ada Kelvin, ada Rankine. Yang mana nih? Sebentar. Ya, ya, ada Celcius, ini. Yang simbolnya C. Kok ke sini? Ada Celsius, ya. Kemudian ada Fahrenheit, simbolnya F. Kemudian ada Rankine, ada Kelvin. Ada Reaumur, ada Kelvin, ada Rankine. Nah, kalau diperhatikan gitu ya, sebenarnya ini sama, ya. Sama-sama menggunakan air. Jadi dia mempelajari titik lebur es, kemudian dia mempelajari titik didih air. Yang membedakan adalah skala mulainya. Kalau Celcius dia mulai dari 0 derajat dengan titik didihnya 100, Fahrenheit dari 32 ke 212 gitu ya. Reaumur, titik lebur esnya di 0 derajat Reaumur, titik didihnya di 80, Kelvin di 273 untuk titik leburnya atau titik bekunya ya. Kemudian titik didihnya di 373 ya. Kemudian di sini kita lihat ya, untuk Rankine dia titik lebur esnya atau titik beku esnya di 492 Rankine, sedangkan didihnya dia di 672. Nah, ini hanya perbedaan dari tiap-tiap negara. Biasanya pakai yang mana? Nah, ada kemungkinan nanti teman-teman diminta mengubah misalkan dari Celsius diubah ke Fahrenheit, atau mungkin Celsius diubah ke Kelvin, atau mungkin nanti Reaumur ke Kelvin dan seterusnya ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa menghafalkan rumusnya yang sebanyak ini.
ya, cara mengubahnya atau pakai HP lah gitu ya. Di HP juga ada konverternya gitu ya. Tapi besok kan ujiannya kan close book ya, maka dan tidak boleh pakai handphone gitu ya. Maka nanti kan nggak mungkin menghafalin sebanyak ini. Makanya Bu Amel mau ngajak teman-teman untuk pakai penalaran saja. Nih, maksudnya gimana gitu ya? Oke, saya pakai warna kuning. Oke, sekarang misalkan teman-teman punya gitu ya, ingin membandingkan Celsius dengan Fahrenheit ya. Misalkan di sini diketahui nih Celsiusnya misalkan 40 derajat. Berarti kira-kira, nggak kelihatan ya kuningnya. Ya, di sini. Celsiusnya 40 derajat. Pertanyaannya, tek, 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 tek. Berapa nih di Fahrenheit-nya gitu ya. Maka caranya sederhana banget teman-teman. Pakai perbandingan. Ingat ya, kalau perbandingan kalau teman-teman lihat, ini kan sebenarnya panjangnya sama ya. Baik C, F, R, K, N, ini panjangnya sama. Yang membedakan adalah skalanya. Nah, maka paling enak pakai perbandingan. Caranya gimana? Sisi pendek itu dibandingkan dengan sisi pendek, sisi yang panjang dibandingkan dengan sisi yang panjang. Ya, jadi pendek dibandingkan dengan pendek, ya. Kemudian yang panjang, sisi panjang dibandingkan dengan sisi yang panjang. Ya, langsung saja kita terapkan di soal tersebut. Kalau ada 40 derajat Celcius, pertanyaannya berapa derajat Fahrenheit gitu ya. Maka teman-teman pakai perbandingan tadi, pendek dengan pendek, panjang dengan panjang. Kalau misalkan sebelah kiri adalah Celcius, maka sebelah kanan adalah Fahrenheit. Caranya gampang. Sisi pendeknya yang mana? Sisi pendeknya kan dari 0 ke 40 ya. Dari 0 ke 40. Berarti panjang ini berapa? Ya selisih dari 40 derajat dikurangi 0 derajat. Itu adalah panjang yang sisi pendek, yang ini. Ya. Kemudian dibandingkan dengan apa? Yang di Fahrenheit. Di Fahrenheit berapa nih? Ini sama panjang ya. Oh, kita belum tahu. Ya udah simbolin aja misalkan X. Ya. X min berapa? Dikurangi. Dia berakhir di 32. Oh, berarti ini X min 32. Ya. Per ya dibagi gitu ya. Dibagi lihat sekarang sisi panjang. Sisi panjangnya yang mana? Ini ke sini. Berarti berapa nih panjangnya? Ya udah terakhir berapa? Terakhir adalah 100 dikurangi dengan 0. Panjang untuk yang Celcius ya. Kemudian yang Fahrenheit berapa? Lihat di sini. Terakhir di 212. Berarti 212 dikurangi dengan 32. 40 dikurangi 0 hasilnya 40 ya. Kemudian 100 kurangi 0 hasilnya juga 100. Ini X min 32. 212 dikurangi dengan 32 berapa? 180. Ya, sekarang sederhanain ya. Dibagi 20 dibagi 20 hasilnya ini 5. Ini hasilnya 9. 40 dibagi 5 berapa? 8 ya. Oke, sekarang lihat. Ini pindah ruas. 9 dikali 8, 72. Sehingga dapatnya 72. X min 32. Kalau begitu nilai X berapa? Nilai X adalah 72. Pindah ruas ya. Negatif jadi positif. Tambah 32. Sehingga dapatlah dia 104 derajat. Artinya apa nih maknanya gitu ya? 40 derajat Celcius itu sama dengan ya 104 derajat Fahrenheit. Jadi ingat ya, pendek berbanding dengan pendek, panjangnya dibandingkan dengan panjang. Atau kalau teman-teman mau ubah ini menjadi rumus umum, ya, 40 derajat ini misalkan disimbolkan sebagai C derajat Celcius, maka 0 mana dia? Oke. 0 derajat Celcius
dikurangin 0 derajatnya apa? 0 derajat, kok 0 derajat, derajat Celcius dikurangi nolnya. Nol ini adalah titik lebur. Oh, berarti ini titik lebur C, ya. Sama dengan X-nya ini siapa? X ini punyanya Fahrenheit. Oh, berarti ini derajat Fahrenheit. Dikurangin 32 punyanya siapa? Punyanya titik lebur dari Fahrenheit. Pendek, ya, selisih pendek ya. Sekarang yang panjang lihat 100 derajat ini punyanya siapa? Punyanya titik didih. Oh, berarti ini TD punyanya Celcius. Dikurangi dengan apa? 0 derajat ya. Oh, sama berarti T titik lebur yang Celcius. Ya, ulangi lagi yang ini sama. 212 punyanya siapa? Punyanya titik didih si Fahrenheit. Oh, berarti ini titik didihnya Fahrenheit dikurangi dengan 32 ya. 32 yang ini itu adalah titik leburnya Fahrenheit. Ini jadi persamaan umumnya. Ya, kalau teman-teman mau ubah jadi persamaan umum. Ya, jadi caranya sederhana aja. Apa tadi? Sisi pendek bandingkan sisi pendek, sisi panjang bandingkan dengan sisi panjang. Terus teman-teman kasih sama dengan gitu ya. Lalu operasi hitung seperti biasa. Nah, kalau misalnya yang bingung ya nanti boleh aja kalian menghafalkan pakai rumus yang panjang ini. Ya, tapi besok kan ujian kan close book dan kayaknya nggak cukup waktu untuk mau menghafalkan ini semua gitu ya. Jadi sebaiknya teman-teman pakai perbandingan. Oke, nah sekarang kita lihat. Ya, kita lihat untuk soal berikut ini. Jangan jangan pipis di sini. Oke, ya. Oke, sekarang berapa nih 60 derajat Celcius diubah ke derajat Fahrenheit? Tadi udah ya caranya ya, pakai perbandingan. Ya. Kemudian misalkan diminta lagi 40 reaumur ke Rankine berapa nih, ya, dan seterusnya. Nah, Bu Amel akan bahas satu persatu. Saya insert sebentar ya. Di-skip. Saya pindahkan contoh soal yang nomor 2. Amel share screen lagi. Share screen. Sudah terlihat share screen saya? Sudah, Ya. Bu. Oke, ya. Sekarang misalkan nih, kalau yang tadi Celsius ke Fahrenheit sudah ya. Sekarang misalkan ada 40 reaumur pengen diubah ke Rankine. Ya, maka teman-teman lihat ini reaumurnya ya dari 0 sampai 80. Kemudian mau dibandingkan dengan Rankine-nya. Berarti sebenarnya cukup fokus ke dua garis ini aja. Ya, sekarang pertanyaannya kan gini, kalau dia 40 reaumur, misal di sini ya, 40 reaumur, maka rankingnya berapa? Pakai perbandingan tadi. Pendek dibandingkan dengan pendek. Ya, berarti berapa nih? Yang dari reaumur dulu. 40 derajat dikurangi titik lelehnya. Panjang ini ya, 40 ke 0 berarti 0 derajat. Sama dengan, lihat di sini. Ini udah tahu belum? Kalau belum tahu boleh diinisialkan. Misalkan Y. Berarti Y ke 492. Berarti ini Y min 492. Pendek berbanding dengan pendek. Selanjutnya lihat lagi sekarang. Pakai yang panjangnya. Ya, sisi panjang yang mana? Dari titik didih ke titik leburnya. Ya, sekarang reamur. Titik didihnya berapa? Oh, titik didihnya dari 80 ke titik leburnya. Titik leburnya di sini adalah 0 derajat. Ya, fokus ke yang reamur. Sekarang lihat yang Rankine. Ya, Rankine titik didihnya berapa nih jaraknya? Dari sini ke sini berapa jaraknya? Tinggal selisihnya toh, berarti 672 dikurangi dengan
492. Itu ya. Sehingga dapat apa? 40 kurangin 0, 40. Ya. 80 kurangin 0, 80. Sama dengan Y min 492 dikurangi 672 dikurangi dengan 492 berapa? 180. Ya. Terus bisa sederhana nggak ini? Ya. Ini sederhana. Dibagi berapa nih? Eh, ya. 40 sama 80. Ini satu, ini dua. Ya. Dua sederhanakan dengan 180. Ini satu, ini 90. Sehingga nanti tinggal pindah ruas. Ya. 90 kasih kali satu kan 90 sama dengan Y min 492. Nanti teman-teman sambil nulis ya, kalau sudah bisa ya. Karena kalau nggak nulis nanti bingung ya. Sehingga Y akan sama dengan berapa? Y sama dengan ini pindah ruas 90 ditambah 492. Atau berapa nih? 5, 1, 15, 18 ya berapa nih? 490 tambah 90 tambah 492. Dapat berapa ya? Bentar, 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 bentar. 582. 582 ya. 582 derajat. Sehingga ini jawabannya berapa? 582 derajat Rentgen. Caranya gitu ya. Pakai perbandingan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nanti nyoba ya. Jelas Empat sih, Bu. jelas ya. Oke. Kalau sudah kita coba sekarang. Itu yang tadi. Pokoknya membandingkan dua garis. Nah, sekarang kita coba tipe soal yang berikut. Bu Amel stop share lagi. Saya pindahkan dulu soalnya. Kita masuk ke soal yang nomor 6. Baik, saya pilih. Oke, saya share screen lagi. Nah, ya semoga cukup. Sudah kelihatan lagi, Mama share screen? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang kalau misalkan besok keluar tipe soal seperti ini, kok kelihatannya panjang ya. Sebenarnya ini mirip dengan yang mengubah yang tadi ya, dengan yang membandingkan termometer tadi. Ini sekarang teman-teman lihat. Ada termometer A menunjukkan angka negatif 25 derajat A pada saat dicelupkan pada es melebur. Oh, berarti ini apa nih? Titik lelehnya. Ya. Terus menunjukkan angka 125 ya 125 pada saat apa? Pada saat dicelupkan pada titik dalam air mendidih gitu ya. Berarti ini adalah titik GDA, yang ini adalah titik lebur atau titik beku dari termometer A. Terus lihat ya, termometer B menunjukkan angka 40 derajat B pada saat dicelupkan di air melebur, pada saat es melebur. Oh, berarti ini itu adalah titik lebur B dan menunjukkan angka 190 derajat B pada saat dicelupkan pada air mendidih. Berarti ini adalah titik didih B. Pertanyaannya, jika termometer A dipakai untuk mengukur suhu minuman, ternyata suhunya sekian, ya. Berapa suhu yang ditunjukkan oleh termometer B saat mengukur suhu minuman tersebut? Nah, kalau kayak gini nggak usah pusing, ini sama kayak tadi, pakai perbandingan saja, ya teman-teman pakai perbandingan. Nah, caranya gimana gitu ya? Lihat, bikin dua garis, ya.
Ini garis termometer A, kemudian ada garis termometer B. Bikin gitu. Ada A, ada B. Kemudian tarik garis putus-putus seperti tadi. Ya, di atas dan di bawah. Yang di bawah itu adalah titik lebur, yang di atas adalah titik didih. Masukkan angkanya. Ya, kita lihat di sini. Oh, yang A tadi yang ini. Berarti titik leburnya adalah negatif 25. Ya, kemudian dia mendidih di 125 derajat. Lihat yang B. Ya, yang B dia titik leburnya berapa tadi? 40 ya. Oh, di sini 40 derajat. Ya, kemudian mendidih di 190, tulis di sini 190 derajat. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya adalah kalau misalkan di termometer A, misalkan di sini ya, terbaca 40 derajat, pertanyaannya, tarik garis lagi putus-putus. Di sini berapa? Ya, kalau kayak gini kan kelihatan ya, berarti apa? Sisi pendek bandingkan sisi pendek, sisi panjang bandingkan dengan sisi panjang. Kita lihat dulu yang sisi pendek A. Berarti berapa? 40 dikurang negatif 25. Akhir dikurangi dengan awal. Ya, sama dengan sini berapa nih? X min 40. X min 40. Baru ini dapat panjang yang sisi pendek. Bandingkan sekarang dengan sisi panjang. Sisi panjang yang A. Dari mana? Dari 125 ke negatif 25. Berarti 125 dikurang negatif 25. Ya. Kemudian yang B mana? Terakhir di 190 ya. Sampai ke 40 berapa skala? Berarti 190 dikurangin 40. Ingat, kalau ada negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berarti negatif ketemu negatif hasilnya positif. Sama aja dengan 40 ditambah 25. Hasilnya berapa? 65. Per 125 min min 25 berarti berapa? 150 ya. Sama dengan X min 40 per 190 min 40. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Oh, atau ini langsung aja Bu Amel. 140 dikurangin, 190 dikurangin 40 berapa hasilnya? 150. Langsung aja ya. 150. Sehingga teman-teman lihat ini bisa sederhana ya. Ceret, ceret, tinggal satu ya. Ini nggak ngefek ya. Berarti sama aja dengan 65 sama dengan X min 40. Berarti X sama dengan berapa? 65. Ini pindah ruas jadi positif 40. Hasilnya berapa? 105. Yes, betul. Berarti di sini berapa? Di sini 105 derajat. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah 40 derajat A itu sama dengan 105 derajat B. Selesai. Soal ini pasti belum keluarin kalau di UTS. Ya. Jadi pakai perbandingan. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Mama lanjutkan. Oke, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Nah, saya berpindah, terlihat? Sekarang apa? Terlihat Terlihat ya, oke. pengertian kalau. Oke, sip. Terima kasih. Nah, untuk Sama-sama. pengertian color, jadi nanti kalau ngomongin color pasti ngomongin energi. Jadi ya dia kaitannya tadi kalau teman-teman sudah bicara tentang suhu gitu ya. Nah, ini ada energi kalor yang prinsipnya adalah apa? Dia energi itu berpindah dari yang suhunya lebih tinggi
ke suhu yang lebih rendah. Sama seperti kayak air. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah gitu ya. Suhu pun demikian dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Misalkan ada suhu, mana sini? Ya. Ada suhu teman-teman punya benda, ada benda A gitu ya. Benda A di situ misalkan ada suhunya 100 derajat Celcius. Kemudian bersinggungan dengan benda B yang suhunya 40 derajat Celcius. Maka nanti benda A itu pasti akan energi panasnya akan berpindah dari A ke B atau dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah dan ini terjadi secara alami. Nah, kalau sudut pandangnya A ya, ketika A melepaskan gitu ya, melepaskan panas gitu ya, maka nanti kita mengenal ada istilah menyerap kalor sama melepas kalor ya. Kalau dia melepas kalor berarti energinya berpindah dari dirinya ke lingkungan. Tapi kalau menyerap kalor berarti suhunya berpindah dari lingkungan ke dia. Contoh konteksnya tadi, ada benda A, kemudian ada benda B. Yang ini 100 derajat, misalkan ini 40 derajat Celcius. Kalau benda A-nya itu adalah sistem, ya, sistem, sedangkan B-nya adalah lingkungan, ya, maka energi akan berpindah dari mana? Sistem ke lingkungan. Nih, energinya akan pindah dari sistem ke lingkungan. Ketika energi dari A berpindah ke lingkungan, berarti kan panasnya bergeser dari A ke B. Maka benda A itu dikatakan apa? Melepas kalor. Secara perlahan, maka suhunya nanti akan berkurang, turun, kurang dari 100 derajat Celcius. Jadi tergantung sudut pandangnya ya teman-teman ya. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana dengan benda B? Sekarang sudut pandangnya kita balik. Si benda B. Benda B-nya itu adalah sistem. Kita balik ya. Kemudian apa? A-nya kita anggap sebagai lingkungan. Ya. Maka apa yang terjadi ketika ini sama gitu ya, energi selalu berpindah dari mana? Dari suhu tinggi ke suhu rendah. Berarti energinya tetap pindah ke sini. Tapi sekarang tokoh utamanya adalah B. Maka si B bagaimana? B itu bertugas apa? Menerima panas dari lingkungan. Otomatis nanti suhu yang 40 derajat ini akan naik. Maka si B ini dikatakan apa? Menyerap kalor. Ya, jadi nanti dilihat sistemnya ya. Mau dari sudut pandang mana? Sekarang pertanyaan Bu Amel. Kalau ada ilustrasi ini ada air biasa, ini enak ya, lagi panas-panas kayak gini. Kemudian ada es batu, kemudian menjadi air es. Pertanyaan Bu Amel, untuk es batu, dia melepas kalor atau menyerap kalor? Menyerap, Bu. Yes, dia menyerap kalor. Makanya ditandai dengan esnya meleleh gitu ya. Makanya dia berubah bentuk. Kalau di air berarti airnya bersifat apa? Melepas. Yes, melepas kalor. Aturan mainnya tetap sama ya. Dari yang suhunya tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Nah, konteks itu yang biasanya nanti dipakai gitu ya untuk menghitung kalor. Nah, sekarang Bu Amel akan langsung saja mengingatkan ada beberapa rumus. Ini Bu Amel yakin deh dari SD, SMP itu udah diajarin. Cuman saya ulangi kembali gitu ya, karena memang untuk beberapa laju reaksi gitu ya, untuk masuk menghitung kalor reaksi gitu ya, dalam berbagai macam senyawa obat juga kadang kita menggunakan persamaan ini ya. Jadi ada persamaan yang pertama gitu ya. Ketika nanti gitu ya, ketika nanti teman-teman ya mereaksikan panas atau atau mungkin zatnya dikenakan panas, ketika dia ada perubahan suhu atau ada delta T ya, ada T akhir ya, kemudian ada dikurangi dengan T awal atau T akhirnya tidak sama dengan T awalnya, maka teman-teman gunakan rumus ini. Q sama dengan M C kali delta T.
Ini berlaku untuk setiap zat yang tadi, yang ketika terjadi reaksinya itu suhunya berubah. T akhir dan T awalnya tidak sama. Apakah nanti T akhirnya lebih besar atau lebih kecil itu tidak masalah. Yang jelas dia harus ada perubahan suhu. Ingat ya, C-nya kecil. M-nya itu apa? M-nya itu adalah massa benda. Oke. C-nya adalah kalor jenis zat. Delta T-nya adalah kenaikan suhu atau penurunan suhu juga bisa, ya tergantung konteksnya gitu ya. I-nya ya itu adalah jumlah kalor. Nah, biasanya jumlah kalor bisa teman-teman sampaikan dalam joule atau kalori. Kalau kalori biasanya sininya gram. Tapi kalau joule di sini dia pakainya adalah kilogram. Langsung aja ke aplikasi soal. Nih, contoh ya. Berapa kalori yang dibutuhkan ya untuk mendidihkan 1 kilogram air yang suhu awalnya adalah 45 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenisnya adalah 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. Berarti identifikasi dari sini diketahuinya apa nih? Ya, diketahuinya yang ditanya adalah Ki. Berapa Ki-nya? Gitu ya. Kemudian 1 kilogramnya apa berarti? Itu adalah massa. Oh, ini Bu Amal animasinya nggak jalan. Kayak gini aja. Pertanyaannya adalah apa tadi? Ini adalah yang ditanyakan adalah Ki. Kemudian ditanyakan untuk mendidihkan. Berapa Ki yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kilo? 1 kilo ini adalah M. Ya. Suhu awalnya berarti ini T awal. Kemudian ini ada T akhir. Ya, T awal, T akhir. Berarti ini fungsinya untuk apa? Dapat delta T. Terus yang ini diketahui ini adalah C air. Maka lihat di sini ada perubahan suhu dari 25 ke 100 derajat Celcius. Maka teman-teman akan pakai rumus tadi. I sama dengan MC kalikan delta T. Ya, berarti M-nya berapa? M-nya 1 kilogram dikali C-nya 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius dikali delta T-nya. Delta T-nya ingat, akhir dikurangi dengan awal. Berarti 100 dikurangin 25. Ya, derajat Celcius. Berarti dapat berapa nih? Ini dapat 75. 75 kali 4,2 berapa teman-teman? 75 kali 4,2. 315. Oke, dapatlah dia 315 kali 10 pangkat min 3. Sekarang satuannya apa? Kilogram hilang, Celsiusnya juga hilang, tinggal Joule. Ya, atau sama dengan berapa nih? Kalau ini kali 10 pangkat min 3. Sorry, ini nggak pakai min 3 ya. Normal tipe. Berarti ini ya. Ini tiga. Tadi gua masalah nulisnya. Ini harinya 3. Berarti 315 kali 10 pangkat 3 Joule. Ingat, 1 kilojoule itu sama dengan 10 pangkat 3 Joule. Berarti ini boleh ya kita ganti ya. Berarti ini kita ganti sama dengan berapa dia? 315 kilojoule. Tadi saya tipe ya. Ini harusnya nggak pakai min. Oke, sampai sini jelas? Jadi dilihat perubahan suhu. Kalau ada perubahan suhu pakai ini. Ada pertanyaan sampai sini? Belum Belum, Bu. ada. Oke, Jelas, Bang. Bu. Oke, Bang lanjut dulu. Tadi ya, diketahui, tulis M-nya berapa, C-nya berapa, T-nya berapa, delta T selisihnya, ditanya Q, karena ada perubahan suhu pakai ini. Q sama dengan MC kali delta T. Ya, sehingga nanti dapatlah dia 315 kilojoule. Oke, selain ada tadi istilah Q sama dengan MC kali delta T, ya, teman-teman nanti akan mengenal ada kalor jenis. Jelas tadi, kalor jenis yang C-nya kecil.
ya. Sedangkan kalau kapasitas kalor gitu ya, ada yang menyimbolkannya C besar atau menuliskannya dalam H besar. Jadi kalau tadi kita punya rumus Q sama dengan M C kali delta T, maka ini juga bisa dituliskan rumusnya Q sama dengan ya di sini. C atau kapasitas kalor itu adalah M kali C. Maka M kali C ini boleh teman-teman gantikan dengan C besar. Nah, udah dapat dua rumus ya. Rumus pertama, rumus kedua. Oke, ya. Kemudian, udah dapat rumus itu. Nah, nanti aplikasinya bagaimana? Ini Bapak masih ada waktu nggak? Oh, masih ada. Masih 7 menit, Pak. Masih 7 menit Dua ya. menit. Oke. Oke, dua rumus ya tadi ya. Nah, ini nanti akan kita kaitkan gitu ya dengan yang namanya perubahan wujud zat. Jadi yang namanya zat itu nanti akan mengalami perubahan ya. Baik dia nanti padat ke cair, cair ke gas gitu ya. Atau sebaliknya, gas ke padat gitu ya, cair ke padat dan lain-lain. Nah, ketika mereka melakukan perubahan wujud ini, maka teman-teman bisa saja melihat ada yang tadi ya, melepaskan kalor atau menerima kalor, tergantung konteksnya. Misalkan, ya, ketika suatu ketika teman-teman, eh suara azan saya nggak masuk ya. Belum berpindahnya. Maaf, terpental. Bu Amel join lagi. Sudah kelihatan? Halo, Mbak. Mas, Bu Amel masih terpental kah? Sudah terlihat? Bu Amel terlihat? Oh, sinyal saya. Iya, terlihat, Bu. Oh, terlihat ya. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang misalkan teman-teman diminta nih untuk menghitung kalor total. Misalkan diminta untuk menghitung kalor total yang dibutuhkan. Misalkan untuk mengubah air bersuhu 10 derajat Celcius, misalkan ya, yang kemudian nanti dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, ya, berapa kalor totalnya? Nah, kalor totalnya walaupun dilihat di sini ada T awalnya sekian, T akhirnya adalah 80, teman-teman tidak bisa langsung pakai Q sama dengan MC kali delta T. Tidak bisa, ya. Tidak boleh misalkan, Bu, ini 80 langsung dikurangi negatif 10 saja. Tidak bisa seperti itu, teman-teman. Ya. Karena dalam grafik perubahan wujud gitu ya, ketika nanti benda di bawah 0 derajat kan dia membeku ya. Berarti ini posisinya adalah es. Ketika dia es berubah 0 derajat dia tepat menjadi air, ya, maka ini pasti akan melibatkan perubahan suhu. Suhunya yaitu tadi dari kurang dari 0 derajat sampai dengan 0 derajat. Tapi ketika dia, eh, ya, ketika dia dari satu titik air mau langsung naik ke suhu ini, sebenarnya dia akan bertahan. Bertahan itu apa maksudnya? Dia akan bertahan untuk sebisa mungkin sebenarnya untuk tidak mencair. Tapi karena penambahan suhu mau nggak mau dia akan mencair gitu ya. Nah, ketika dia fase bertahan ini ya, di fase kondisi suhu yang sama 0 derajat, B ke C dia ada 0 derajat, maka ini membutuhkan yang namanya kalor laten. Karena kalor latennya terletak pada titik lebur, maka disebutnya apa? Kalor laten lebur atau simbolnya adalah L besar. Maka berlaku apa? Di sini nilai Q-nya itu sama. Saya terpental lagi. Maaf, terpental lagi. Tadi sampai di mana sebelum Bu Amel menghilang? Maaf, Bu. Tadi suaranya juga putus-putus. Oh, ya wes, tak ulang aja. Saya Bu Amel ulang di sini. Mudah-mudahan cukup ya. Kalau nggak nanti nggak apa-apa minggu depan aja kita bahas ini. Set. Masih ada berapa menit, Mbak? Oh, udah habis. 1 menit lagi ya.
Iya, Ya udah deh, hari ini sampai sini dulu ya. Ya, jadi nanti tadi sudah sampai mana nilai Ki ya? Ki ini minggu depan Bu Amel akan lanjutkan tentang kalor laten ya. Gitu? Sebentar dulu ya. Jadi nanti iya, Bu. ah, besok kita bahas untuk Ki selanjutnya karena kita sudah ditunggu mata kuliah lain. Oke, Mama minta maaf sinyalnya kalau jam segini memang rawan terputus. Banyak kurangnya dari Bu Amel mohon maaf. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa seperti silakan. Berdoa selesai. Sekian ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Mel. Sama-sama. Nanti recordingnya saya share ya.